Nah, Grace, ini ngebahas sedikit. Aku sempat ngelihat salah satu journey dari channelmu yang mana kau sempat menjadi salah satu kontroversial di salah satu account tentang COVID gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Iya, jadi kemarin itu ada salah satu YouTuber orang Batak jadi minta collab sama saya kan. Tujuannya sebenarnya mengedukasi masyarakat dalam bahasa Batak. Jadi salah satu kendalanya memang kan saya kan aslinya Labuan Batu kan. Iya. Labuan Batu itu kan jadi saya nggak gitu lancar bahasa Batak kan. Jadi ada yang protes masalah logat dan pengucapan saya, terus ada yang nggak terima edukasi saya, misalnya kan dari penelitian memang virus yang menyebabkan COVID-19 ada kesamaan di hewan, di kelelawar, dan di ular. Mereka nggak terima soalnya mereka makan, kan begitu. I see. Berarti emang sebenarnya teorinya sih ada, hanya saja mungkin mereka tidak mensinkronkan lah antara apa yang mereka perbuat sama apa yang udah kita ucapin kali gitu ya. Nah, tapi menurutku ilmu yang aku kan udah ngeliat tuh YouTube-nya gitu kan. Sebenarnya sih kalau aku karena nggak tahu arti bahasa Bataknya juga ya di awal gitu. Jadi kayak ngerasa oh iya aku ya gitu-gitu aja gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dari Dr. Grace sendiri untuk kalau kita ngebahaskan ini udah selesai nih ya, masalah isunya udah oke ya, kita nggak usah ini close, nggak usah dibahas. Tapi berdasarkan COVID sendiri kan otomatis pandemi sekarang ini udah benar-benar makin marak. Semua orang di semua kalangan, di semua daerah mereka itu udah harus stay di rumah. Bagi kalian yang garda terdepan tuh udah harus standby dan emang benar-benar keep fighting banget untuk memberantas rantai ini gitu. Tapi apa pendapat Dr. Grace jika ngelihat masyarakat di luar sana yang belum peduli akan aturan ini gitu? Sebenarnya miris. Di satu sisi kalau kita katakan yang pahit-pahitnya mungkin orang akan takut karena memang pahit-pahitnya memang kita semua belum dites gitu ya. Jadi kita nggak tahu sebenarnya gambaran realnya berapa sebenarnya yang udah terinfeksi. Tadi juga saya ada lihat video, nanti bisa saya kirimkan. Bapak ini menolak untuk dibawa ke rumah sakit karena dia malu kalau dia itu positif kan gitu. Jadi mindsetnya kalau dia positif itu bakal dikucilkan. Salah. Kalau dia positif itu bakal kita obatin dan kita telusurin siapa orang terdekatnya biar kita ikut obatin. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan positif. Dan yang paling penting sebenarnya buat kita ya, kan masih banyak orang yang berkeluarga di luar sana, sebisa mungkin memang di rumah aja. Tapi kalaupun memang harus keluar, karena ada beberapa jenis pekerjaan ya yang memang harus keluar, perusahaannya nggak kasih libur misalnya, atau petani, ya perilaku bersih, hidup bersih dan sehat, itu pakai masker kain keluar, sering-sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, 6 langkah sesuai WHO, dan kalau memang nggak ada minimal pakai hand sanitizer, apalagi sesudah pegang benda publik, misalnya pegangan pintu, lift, tangga gitu, karena memang kita kan nggak tahu daya tahan tubuh kita ini gimana gitu ya. Jadi kita anggap aja kalau kita itu daya tahan tubuhnya lemah, jadi kita berusaha mencegah. Selain itu makan sayur, makan buah, banyak minum air putih minimal 2 liter sehari. Satu lagi boleh ditambah multivitamin, misalnya vitamin C, vitamin E, dan vitamin D gitu. Oke. Jadi emang seharusnya memang kita mengikuti lah anjuran dari pemerintah, WHO dan lain-lain, baik itu untuk hidup bersih, untuk hidup dan lain sebagainya, seperti yang Dr. Grace ucapkan tadi gitu ya. Nah, jadi guys, kalian juga wajib ngerti kondisinya gitu. Mereka juga sebagai garda terdepan ingin sekali untuk memberantas ini sebenarnya. Jadi kalau kitanya sendiri sebagai masyarakat nggak peduli akan aturan itu, ya mereka akan kesulitan untuk ngebahasnya seperti itu. Grace, satu pesan lagi. Apa yang bisa Dr. Grace sampaikan ke kaum anak muda atau ke orang-orang masyarakat sekitar tentang COVID-19 ini? Ya,
Jadi ada orang yang gampang panik dan ada orang yang anggap remeh. Jadi harus kita ingat kembali, yang pertama kita nggak tahu daya tahan tubuh kita. Jadi anggap saja kita lemah. Jadi kita mencegah semaksimal mungkin. Karena ya pahitnya aja dokter aja meninggal kan gitu. Jadi kita yang awam ini, apalagi kita, jadi kita harus berusaha hidup bersih dan sehat dan mencegahnya semaksimal mungkin gitu. Keren dokter. So dokter, biasanya sebelum aku mengakhirin obrolan ini dokter, aku biasanya ngasih pertanyaan. Jadi pertanyaannya harus cepat dijawab tanpa harus berpikir. Dijawab ya, nggak pakai mikir ya. Diselingkuh atau diselingkuhi? Hal yang bikin lo mau temenan sama orang di sekitar lo apa? Minat yang sama. Oke, pernah nggak lo nangis gara-gara orang yang paling lo cinta? Oh, pasti pernah. Pernah nggak sih lo hide IG orang yang paling lo suka? Pernah ya. Pernah nggak orang yang lo anggap jadi toksik tapi jadi cinta sama lo? Pernah. Seriusan? Oke nih ya. Ya. Kalau lo nih udah sama-sama nikah, terus yang toksik tadi datang ke lo terus minta balikan, lo mau apa enggak? Enggak. Ya pastilah, gila aja udah nikah pasti mau balikan ya. So, oke, Dr. Grace, thank you banget dok, udah mau nyempatin waktunya, udah mau ngasih waktu buat obrolan singkat kita. Semoga waktu yang dokter berikan bermanfaat buat para viewers, para orang yang udah nonton channel kita. Semoga dokter lebih diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi rezeki. Dan dokter nanti kalau misalnya pengen main-main ke Belitung bisa langsung kabarin aku di sini dok. Thank you banget ya udah mau luangin waktunya. See you dok. Bye.